Jadi, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan rutin temu sejarah di malam Kamis hari ini ya. Untuk sebelum kita mulai, mungkin saya mau sapa-sapa yang sudah hadir ya di sini. Ada Kak Edi, Kak Roni, dan biasanya nanti nyusul ketika acara dimulai. Untuk hari ini kita kembali membedah buku ya dari Bu Esti Susanti Udiono ya. Kalau berdasarkan yang sudah saya cek, Bu Esti ini secara pribadi dulu saya pernah lihat bukunya Bu Esti tapi belum sempat kebeli, baru masih di PR. Semoga segera juga yang tentang apa namanya Michael Utama Purnama menjadi garam Oh, dunia itu ya Bu ya. terakhir buku Pernah lihat terakhir. itu? Oh iya. Itu Oh, yang paling ada anu. lagi sudah ya. Bukan yang terakhir, hampir terakhir. Mm-mm. Wah, berarti nanti bisa nambah listnya juga ini. Jadi Bu Esti Susanti Udiono itu kalau berdasarkan yang saya riset itu juga selaku penulis dan koordinator dari KISPI ya Bu ya, Komunitas Inklusi Sosial dan Perdamaian Indonesia. Dan sebenarnya kalau teman-teman saat ini peran Bu Esti bagi masyarakat itu sangat banyak. Makanya nggak usah panjang lebar, nanti bisa diperkenalkan lagi. Nah, untuk hari ini mungkin sangat menarik karena buku yang akan kita bahas ini tuh mengenai cagar budaya Salatiga dalam tindak Slamet Raharjo. Nah, ini kemarin juga sempat menyimak ketika buku ini diluncurkan di apa namanya perpustakaan Salatiga ya Bu ya Iya. kalau tidak salah ya. Itu sempat mendengarkan juga Pak Slamet Raharjo juga hadir bahwasanya buku ini tuh sangat menarik. Bu Esti itu kayak me- apa ya merangkum atau mungkin mengarsipkan dari semua penelitian Pak Slamet Raharjo yang tadinya itu tersimpan rapi gitu, dan memang benar bahwasanya catatan sejarah itu kan harus di arsipkan luas biar masyarakat itu membacanya gitu. Jadi menarik sekali untuk kita bahas, salah satunya yang menjadi tanda kutip magnus opumnya peninggalan Salatiga kan prasasti Pelumpungan. Nah, ternyata prasasti Pelumpungan itu juga tidak lepas dari peran Pak Slamet Raharjo gitu. Dan dalam buku ini juga akan dibahas mengenai kisah-kisah beliau menyelamatkan dan mengarsipkan mengenai cagar budaya yang tersebar di Salatiga. Gitu. Jadi hari ini itu yang akan kita bahas ya teman-teman mengenai cagar budaya Salatiga dalam tindak Pak Slamet Raharjo yang ditulis sama Bu Esti Susanti gitu. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja saya berikan tempat dan waktu bagi Bu Esti untuk lebih dalam membuka bukunya ini dan membuka diskusi nanti. Monggo Iya. Bu Esti. Eh, apa saya tidak ambil jurusan sejarah ya, tapi pernah menjadi ketua Pusat Studi Heritage Nusantara dan menulis beberapa buku sejarah historiografi dengan dibimbing oleh sejarawan seperti Prof. Peter Carey, Hmm. Prof. Haryono dari Malang. Sehingga saya ngerti gitu ya, tanpa studi formal bisa menulis sejarah. Nah, saya menghargai temu sejarah karena sekarang ini kita mengalami apa goncangan ya. Ada perubahan-perubahan serius yang disebabkan oleh eh, revolusi digital. Nah, eh, kelemahan yang problematik itu adalah ilmu pengetahuan dunia akademis itu eh, eksklusif ya. Hasil-hasil penelitiannya kan tidak tersebar ke masyarakat. Bahkan juga tidak tersebar ke masyarakat yang diteliti, sehingga masyarakat itu memperoleh pengetahuannya ya dengan metodologi dan sistematika yang bisa membawa ke sesat pikir. Hmm. Nah, di dalam ilmu itu ada namanya, dunia ilmu pengetahuan itu ada namanya transdisiplin. Transdisiplin itu adalah
itu membawa ilmu ke dalam masyarakat, berhubungan dengan orang-orang yang diteliti. Nah, kelemahan ilmu pengetahuan itu kan interdisiplin sudah ya. Jadi Iya. kalau membahas membahas misalnya ekonomi dan politik itu kan sudah banyak sekali interdisiplin. Multidisiplin itu banyak disiplin menjadi satu, diteliti menjadi satu. Nah, transdisiplin ini yang nggak ada. Nah, selama ini yang mengembangkan transdisiplin itu studi feminisme ya. Karena feminisme itu melibatkan orang-orang yang diteliti menjadi subjek dan dia yang ikut berbicara. Nah, eh, sadar atau tidak sadar, eh, disiplin sejarah ini juga dilakukan oleh banyak organisasi seperti Temu Sejarah yang membawa, memperkenalkan eh, sejarah di dalam bentuk heritage ya, cagar budaya, eh, kemudian dibahas gitu. Nah, problemnya dalam pembahasan eh, temu atau di lapangan dalam melihat sejarah itu eh, diperlukan orang yang bisa memberikan kronologi peristiwanya ya. Karena penulisan sejarah itu kan banyak yang anakronis ya. Iya. Ngerti anakronis ya. Jadi Hmm. menulis loncat-loncat-loncat dibuat Tahun. satu kesimpulan, lalu itu sebetulnya itu curang ya karena memanfaatkan momen-momen yang tidak kronologis diambil menjadi kesimpulan sesuai dengan format yang dia lakukan. Nah, temu sejarah ini dengan mendiskusikan buku ini kemudian juga ada berkontribusi apa menginklusifkan disiplin sejarah. Nah, buku buku ini saya tulis ketika saya menjadi ketua Pusat Studi Heritage Universitas Kristen Satya Wacana. Saya tulis karena saya mendapatkan tugas menulis historiografinya Basuki Probowinoto, pendiri Partai Kristen Indonesia, yang bertempat tinggal dan mendirikan Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian eh, apa memindahkan, memformat Gereja Kristen Jawa dengan fokusnya di Salatiga. Nah, beruntung sekali ketemu Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo ini orang yang punya banyak peran ya. Dia guru eh, guru SMP, SMA, kemudian mengambil jurusan sejarah di Satya Wacana, Hmm. kemudian pernah menjadi kepala Museum Ronggo Warsito Semarang, Hmm. kemudian menulis 100 lebih ya buku musik, dan menulis banyak buku dan terlibat pada urusan sejarah, heritage dan buku yang terkait dengan kebudayaan. Nah, memang betul ya, Salatiga menjadi terkenal karena ditemukannya artefak pelumpungan. Itu Hmm. ditemukan tahun 1963. Pada waktu ini dan pada waktu Pak Slamet ini kuliah di Satya Wacana, jurusan sejarah. Sehingga dia bisa mengenali nilai dari batu ini. Batu ini hampir jadi batu bangunan ya, Ya. dipecah-pecah, lalu dia selamatkan Napiga, tapi baru tahun berapa ya? 90-an, batu ini diteliti apa pusat eh, arkeologi di mana di eh, apa eh, Candi Prambanan ya, daerah Prambanan sana, 10 orang dan salah satunya adalah Pak Slamet Raharjo. Nah, berdasarkan penelitian dari 10 orang ini, eh, ditemukan tanggal lahir kota Salatiga. Nah,
Ini ditulis dengan tahun Saka, bahasa Sanskerta atau Jawa kuno yang dikonversi ke dalam tahun Masehi. Nah, 10 orang ini akhirnya menetapkan bahwa Salatiga itu eh, apa didirikan Jumat 24 Juli 750 Masehi. Nah, karena itu Salatiga itu disebut menjadi kota pusaka, seperti juga kota Lasem ya. Nah, Hmm. eh, apa artinya eh, ini? Nah, ini bagi teman-teman bisa melakukan advokasi. Pendirian kota itu tidak menggunakan logika yang tidak sama ya. Jadi ada yang basisnya mulai zaman kolonial. Hmm. Kalau kolonial kan Salatiga menjadi eh, kota apa? eh, Kota daerah istimewa kolonial itu 1 Juli 1917. Pemerintah. Tapi Salatiga menetapkan kelahirannya 1757. Nah, konsistensi kalau merujuk pola nasional, di mana pendirian Republik Indonesia itu kan dasarnya kan bukan penjajahan Hmm. Belanda ya, bukan Hmm. dasarnya waktu VOC datang di Maluku, tapi dasarnya kan Majapahit dan Sriwijaya yang Hmm. itu dibawa di dalam apa sidang di PBB. Nah ini kita perlu ya mengadvokasi tentang konsistensi ini karena saya yakin semua tempat pasti ada periode prasejarah, ada periode Hindu-Buddha atau periode-periode seperti Papua periodenya memang berbeda. Nah, kemudian artefak kedua yang ditemukan oleh Pak Slamet adalah yang diselamatkan ya. Jadi tadi diselamatkan, akhirnya area penemuan artefak ini sekarang jadi museum dan kemudian pemilik atau lokasi batu ini kemudian jadi pegawai negeri yang eh, menjaga artefak ini. Cuma sayang ya artefak ini hurufnya menjadi kabur dan sebetulnya Hmm. ada teknik apa pakai kertas yang Takut. bisa Hmm. merekam karena saya baru ikut Borobudur Writers ya. Itu belum Hmm. saya Hmm. tanyakan sudah di apa didokumentasikan lewat kertas kertas itu atau belum. Nah, kemudian penyelamatan yang kedua yang dilakukan oleh Pak Slamet itu PAL. PAL itu Salah. apa batas ya, Hmm. eh, Bagus. batas kota gitu. Dulu batas kota itu tidak menggunakan kilometer ya, tapi menggunakan PAL. Jadi kalau 30 PAL itu kemampuan kuda untuk berjalan ya. Kemudian harus Hmm. istirahat. Nah, di Jawa Tengah itu palnya itu ada Salatiga, Weleri, Demak, dan pal ini ditemukan dan pal ini juga hampir dihancurkan, kemudian diselamatkan oleh Pak Slamet. Nah, kemudian diteliti bahwa pal ini dibawa oleh Kapten Tak yang ketika mau ke Mataram 1743. Eh, nah, kemudian Salatiga itu ada 100-200 lebih ya bangunan heritage yang biasa dan kebanyakan adalah rumah pengusaha perkebunan. Eh, ada beberapa bangunan heritage yang spektakuler ya seperti Hmm. Roncali yang itu adalah pemilik eh, Gula. pengusaha perkebunan gula atau kopi ya. Kemudian kena Ya, resesi kalau ceritanya biasanya gula ya, Bu ya. gula, ya kayaknya gula. Hmm. Kemudian kena resesi tahun 1930-an sehingga bangkrut, Hmm. kemudian dijual dan sekarang menjadi milik dari organisasi Katolik. Nah, Hmm. kemudian juga Kota Madia itu kan gedungnya juga spektakuler ya, yang sekarang Ya. jadi kota Salatiga.
apa kota madya Salatiga atau kota pemerintah itu juga pemiliknya itu pengusaha perkebunan yang kemudian juga bangkrut. Hmm. Kemudian ya itu ada ceritanya ya. Kalau kita ngomong heritage itu selalu berbicara tentang alih fungsi. Nah itu alih fungsinya itu seperti apa, yaitu lain lagi. Nah, ada beberapa kontroversi yang diluruskan oleh Pak Slamet Raharjo, yaitu benteng Hok ya. Benteng Hok Benteng itu Kok. dibantah oleh Pak Slamet bahwa ini bukan benteng, tapi milik apa pemilik perkebunan Hok ini adalah arsiteknya. Eh, nah, cuma yang belum jelas itu antara benteng ini dengan rumah apa rumah yang sekarang jadi miliknya tentara itu ada apa eh, jalan bawah tanah ya. Hmm. Itu Basement barangkali yang lagi. membuat analisa kenapa itu dijadikan benteng. Nah, kemudian nama Salatiga ini yang tadi saya mengatakan apa di dalam sejarah itu sering terjadi anakronis ya. Eh, Kalau dalam pelajaran sejarah nggak tahu di zamannya Bintang itu masih atau enggak. Bahwa Salatiga itu namanya ditetapkan oleh apa Ki Ageng eh, Anu, Pandanaran ya Bu ya kalau tidak salah ya. Pandanaran dan terkait dengan tiga kesalahan itu. Iya. Tapi kemudian ini dibantah oleh misalnya Sabar pelu- perupa Salatiga dan juga dibantah juga oleh Pak Slamet Raharjo. Salatiga itu eh, apa berdasarkan prasasti Pelumpungan itu artinya Trigostia ya, tiga batu. Nah, Hmm. Belanda kan juga memakai simbol tiga batu itu, salah tiga, tiga batu gitu. Eh, jadi, tapi sampai hari ini kan sebetulnya nggak baik ya. Pelajaran sejarah menyebutkan apa ini ditemukan oleh Ki Ageng Pandanaran, Ya, tapi Pandanaran. di dalam dokumen Belanda adalah artinya tiga batu gitu. Nah, eh, memang kalau dari logika kan kita bertanya kenapa kok orang lewat kok bisa memberi nama kota kan itu kan nggak Hmm. logis gitu ya. Betul Nah, Bu. nah ini kaitannya dengan eh, apa ya pengaruh dari Islam ya. Saya kira apapun ya kita harus taat pada fakta gitu ya dan logika gitu ya. Karena Hmm. itu eh, apa sayang eh, apa diskusi tentang nama Salatiga ini belum diangkat dan menjadi viral ya. Sehingga mungkin pelajarannya masih salah tiga ya. Salah tiga gitu. Salah tiga. Nah, kemudian ada banyak hal yang sebetulnya artefak itu tadi masih banyak ya, tapi belum diteliti nggak karena nggak ada uangnya. Lalu juga tentang letak Salatiga itu yang apa tempat perjanjian eh, yang Salah tiga. mengangkat eh, yang mengangkat Pangeran Sambernyowo menjadi pangeran. Hmm. Pembagian wilayah antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi namanya Hamengkubuwono I dengan VOC, eh, di mana Sambernyowo ini eh, memenangkan, jadi dia perang terus eh, apa menuntut haknya sebagai pangeran yang punya hak untuk punya apa tahta di eh, Kerajaan Mataram. Nah, perjanjian itu di Salatiga, hanya gedungnya di mana gitu. Nah, menurut apa informasi populernya itu di Gedung Pakuwon. Eh, tapi dibantah itu di daerahnya apa ini eh, apa namanya itu yang di tengahnya dulu ada beringin itu. Hmm. Gedung Pakuwon ini dibantah oleh Pak Slamet karena eh, Gedung Pakuwon ini kelihatan modern.
Dan Iya. ada dua argumentasi yang disampaikan oleh Pak Slamet. Eh, Perjanjian Salatiga itu di belakang gedung itu yang dulu namanya apa eh, Pendopo Kali Cacing. Tahun tahun 1910 itu pendoponya masih ada dan sekarang sudah hilang gitu ya. Jadi kira-kira di situ ya perjanjian itu ada di sekitar itu karena itu daerah alun-alun Salatiga ya. Hmm. Atau di kompleks Polres eh, Oh. yang apa di tempat Polres. Jadi pendopo ini dulu tempat penjualan hasil perkebunan yang diekspor. Nah, eh, Pak Pak Slamet itu juga memotret ya ada berapa ya 100 atau 200-an lebih foto-foto heritage ini dan kemudian dikembangkan oleh orang-orang kemudian. Nah, eh, Salatiga itu yang barangkali yang nggak tahu Bintang ngerti nggak kalau dulu itu tempat banyak tai kuda. Ya, pernah dengar itu, Bu. Pernah ya, kalau saya ngalami Iya. ya. Jadi kenapa kok terhubung dengan kuda? Jadi Hmm. sebetulnya Salatiga itu markas pasukan berkuda yang sangat tersohor, yang Hmm. didirikan oleh Daendels, eh, apa terkait dengan pasukan berkuda Kenil ya. Hmm. Kenil Hmm. eh, daerahnya luas sekali. Sampai sekarang yang tersisa itu adalah ini gapuranya hancur, tapi fotonya masih ada di Hmm. Pak Slamet. Nah, kemudian tempat latihan kudanya juga eh, ada tersisa separuh hancur gitu ya. Gapura ini dihancurkan pada waktu agresi satu dan agresi dua, waktu revolusi Indonesia. Nah, kemudian asrama prajurit ini besar sekali yang di depannya gereja GKI. Itu dirubah Hmm. menjadi masjid dan TK dan ruko. Sehingga apa asrama prajuritnya hilang. Nah, kemudian Hilang. rumah tinggal komandan dan perwira masih ada sampai sekarang. Nah, ini eh, Daendels mendirikan tadi pasukan berkuda Kenil dinamakan Batalion A2BG. Ini adalah menjaga eh, Pulau Jawa bagian timur dan sampai dengan NTT. Jadi ini termasuk pasukan elit dengan diberi persenjataan berat. Ya. Nah, karena Salatiga ini pusat pasukan berkuda elit, maka mengundang investor eh, perkebunan datang ke Salatiga. Jadi daerah Hmm. Ambarawa, daerah Ngawen, apa Bawen dan Bagus. sekitarnya yang sekarang tidak menjadi semuanya tidak di bawah Salatiga itu datang ke Salatiga dan kemudian eh, apa eh, investasi membangun perkebunan kopi. Kopi yang zaman kan pertama Arabica ya. Hmm. Kemudian Arabica kena virus. Nah, ini kopi Robusta. Nah, eh, karena penduduknya banyak, akhirnya eh, memicu Salatiga menjadi kota daerah istimewa kolonial yang namanya kota Geminti Iya. ya. Eh, Syaratnya adalah menjadi kota daerah istimewa kolonial itu kalau penduduknya itu 10% orang Eropa, orang Eropa. Nah, Geminte ini ditetapkan 1 Juli 1917. Jadi ini tidak dipakai menjadi apa angka kelahiran kota Salatiga, tapi pakai berdasarkan artefak perumpungan.
Nah, ini yang tidak konsistennya itu. Nah, sekarang ini pasukan berkudanya itu menjadi Batalion 411 Pandawa, Empat. Kostrad ya. Ya. Nah, eh, jadi ini apa? Nah, Pak Slamet Raharjo ini juga jadi pernah diminta oleh apa eh, salah satu orang Kenil ya di Belanda untuk mencari Kenil yang masih hidup di tahun 1953. Nah, kemudian di apa di Salatiga ditemukan 10 prajurit Kenil Jawa, 2 perwira Kenil dan mereka yang Kenil peranakan Belanda dan Ambon. Karena itu pantas kok dulu teman teman ayah saya itu orang Ambon, beberapa itu orang Ambon. Salatiga itu banyak orang Ambon karena terkait dengan Kenil. Nah, eh, apa ini orang ini kemudian dapat pensiun. Jadi kalau orang yang tertarik mempelajari sejarah, sebetulnya mempelajari apa sejarah Kenil itu menarik sekali, menarik sekali. Nah, eh, tadi ya 10% karena itu kan di Salatiga itu waktu saya bertumbuh itu banyak sekali orang Indo ya. Salah satu yang terkenal itu kan Martin Martin eh, apa bintang film Ya, Martin. Iya, jadi tadi dan dulu juga Salatiga itu sering ada pacuan kuda. Kudanya iya. itu bukan kuda sembarangan ya, tapi kuda sandalwood. Nah, kemudian eh, nah yang menarik itu meskipun ini kota Belanda, kemudian Pak Slamet juga melakukan penelitian tentang Salatiga sebagai kota pahlawan. Nah, ditemukan 12 pahlawan dari Salatiga. Nggak ngerti tau Bintang. Ngertinya Tahunnya tiga 3 ya. biasanya ya, Bu. Heeh, Yang ngertinya kan mana? Adi Sucipto, Mawardi, Yosudarso. Ya. Musik Darsa, betul. Nah, ada ada berbagai kategori pahlawan ya. 7 itu pahlawan perintis kemerdekaan yang dari Digul, yang Hmm, biasanya terkait dengan komunis ya, merah, Digul. tanah merah. Nah, eh, yang di yang di penjara atau diasingkan di Digul itu seluruhnya ada 334. Nah, Salatiga itu ada 7. Berarti kan eh, juga bisa menjelaskan eh, ada resistensi ya, ada perlawanan ke kolonial. Ya. Nah, kemudian ada 7 pahlawan perintis kemerdekaan yang mereka di penjara di Digul, 1 pahlawan nasional, 2 pahlawan kemerdekaan nasional, 1 pahlawan kemerdekaan dan 1 pahlawan Trikora, yaitu Yosudarso. Jadi penelitian ini, nah, kenapa kok saya ini bisa nanti juga jadi bahan diskusi. Kenapa kok saya mendapatkan bantuan banyak dari kerja dari Pak Slamet Raharjo itu karena Pak Slamet ini eh, tahun berapa ya? Tahun 1989 mau menginisiasi mempahlawankan Basuki Probowinoto Hmm. menjadi pahlawan nasional karena dia menjadi ketua Partai Nasional Indonesia, kemudian pernah menjadi KNIP, ketua DPRD. Jadi dia ketua DPRD Salatiga ya. Kemudian Hmm. pernah menjadi ketua DPRD Jawa Tengah, kemudian pernah menjadi MPR eh, sampai eh, hampir masa akhir hidupnya. Pokoknya jasanya banyak juga eh, yang yang apa yang berperan mengalihkan 200 lebih sekolah rumah sakit yang ada di Jawa Tengah dan Salatiga. Nah,
dia yang menginisiasi karena itu kan karena dia yang menginisiasi maka saya menghubunginya untuk menanyakan kenapa kok Pak Pak Basuki Prabowinoto yang mendirikan Universitas Kristen Satya Wacana itu layak menjadi pahlawan. Karena Pak Slamet mengerti kriteria atau dunia pahlawan-pahlawan ini, maka beliau pernah menginisiasi. Nah, kemudian eh, yang berikutnya itu apakah ini kalau yang disebut situs itu berapa tahun batasnya Bintang? 50 ya? Kayak, Kok tergantung situs itu anu. lama ya? Jadi kalau sebuah lingkungan kayaknya bukan situs itu lebih istilah arkeologi ya. Arkeologi Eh, ya. jadi kan tadi benda Hmm. ya, kalau kaitannya dengan cagar budaya itu tadi benda, lalu gedung ya, heritage itu Hmm. rumah pribadi dan rumah publik. Nah, kalau sebagai satu kawasan ini memang masih muda ya, karena ini ada tahun 1901 yaitu Salib Putih. Ya. Jadi Salib Putih itu adalah satu kawasan eh, yang menjadi daerah panti asuhan dan panti jompo eh, apa menampung korban Gunung Kelut Mei 1901. Ada 200-an orang yang kemudian pada akhirnya ditampung di Salib Putih dan kemudian mereka itu diberi keterampilan supaya bisa kerja. Kemudian ada yang ditransmigrasikan, eh, pokoknya diurusi kesejahteraannya sampai apa eh, diurusi kesejahteraannya. Nah, ini yang menarik. Di situ juga ada makam dari pendirinya yaitu eh, Abraham Van Merik ya, Emmerik yang kemudian sekarang ada hotel di situ. Jadi Ya, banyak mereka. Ya. gereja. Jadi di situ ada Hmm. gereja, makam, eh, panti asuhannya, ada museum dan sebagainya. Jadi satu kawasan khusus. Nah, yang menarik dari Salib Putih ini kan milik Bala Keselamatan ya, gereja Hmm. Bala Keselamatan. Tapi pada waktu dulu diurus oleh orang Eropa ya, apakah dia Belanda atau enggak, belum saya telusuri. Pada waktu setelah revolusi, karena pemiliknya ini kan di penjara ya. Kemudian pada waktu keluar, beliau menyerahkan kawasan ini ke Basuki Prabowinoto sebagai pimpinan dari Sinode GKJ gitu. Barangkali alasannya karena 200-an atau penghuni panti asuhan dan panti jompo ini orang Jawa dan terhubung dengan gereja Jawa. Nah, eh, saya kira itu ya. Jadi Salatiga itu eh, menarik, eh, menarik dan sebetulnya buku ini juga diterbitkan dalam rangka untuk merealisir namanya SDG ya. PBB ini kan eh, apa punya program-program yang mengkonsolidasikan ke negara-negara yang ada di bawahnya. Nah, salah satu item dari SDGs itu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, apa yang dilanjutkan? Itu pertanyaannya ya. Apa yang dilanjutkan dari kota Salatiga ini? Jadi Salatiga itu punya data zaman Hindu ya. Kayaknya pelumpungan Hmm. itu zaman Hindu. Apakah Buddha nggak terlalu nampak dan lebih sebagai daerah kayak daerahnya agamawan ya. Karena itu Hmm. tanah tarik ya, Brahma. Hmm. air ya di ini sehingga dibebaskan pajaknya. Eh, nah, kemudian ada zaman eh, kolonial yang warnanya warnanya apa Eropa, kemudian zaman sekarang ini. Nah, eh, pertanyaannya gini, pada waktu saya kecil itu Salatiga itu 80% penduduknya Kristen. Tapi Hmm. setelah
ada perluasan eh, Salatiga ini menjadi tidak lagi didominasi Kristen, tapi kemudian Salatiga itu menjadi kota tertoleran menang beberapa kali ya di Indonesia. Nah, saya duga, nah ini eh, apa pertanyaan yang saya ajukan berarti kan tidak ada benturan peradaban Islam dengan Kristen ya. Ini daerah Kristen kemudian bertemu. Jadi ada dialog ya, ada dialog yang dipersatukan oleh nasionalisme dan saya melihat peran dari Basuki Probowinoto itu besar di dalam meletakkan melalui Universitas Kristen Satya Wacana, sekolah SD, SMP, SMA eh, yang ada di Salatiga dan juga banyak program-program bantuan yang dilakukan. Nah, eh, studi ini belum selesai ya karena banyak hal yang tadi artefaknya belum diteliti. Kemudian Salatiga juga belum mengintegrasi pada waktu penelitian ini belum mengintegrasikan diri dengan apa Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang kemudian sekarang menjadi Menteri Kebudayaan yang terkait dengan apa eh, cagar budaya dan budaya ya. Nah, budaya apa yang tadi yang non benda yang ditinggalkan adalah budaya toleransi itu. Dan juga sebetulnya setelah toleransi budaya empati ya. Nah, kita perlu membangkitkan budaya empati supaya ada solidaritas kita sebagai bangsa. Saya kira itu ya Iya, iya. Bintang berapa menit Masih. ini. Kita diskusi aja. Jadi karena ini sudah eh, oh nah buku ini diluncurkan tuh pada waktu hari jadinya Salatiga 24 Juli tahun 2022 berarti 3 tahun yang lalu bekerja sama dengan Satu Pena sama Pusat Studi Heritage dan Kota Madya Salatiga. Jadi, nah sebetulnya yang menarik dari peluncuran buku ini juga pada waktu itu saya menginisiasi buku Hmm. virtual dengan juga bekerja sama dengan apa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ya namanya saya itu jadi eh, teman-teman bisa mengakses buku ini gratis karena eh, apa perpustakaan virtual. Nah, dari perpustakaan virtual ini saya kemudian menjadi apa hasrat saya untuk membuat museum virtual itu menjadi muncul dan ada beberapa eksperimen yang saya lakukan. Jadi belum kesampaian, museumnya belum jadi. Saya kira itu Bintang ya, apa supaya eh, teman-teman memahami dari buku ini lewat tanya jawab saja. Silakan Bintang. Diskusi ya, Bu. Oke. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita mendengarkan cerita dari Bu SD itu kita kayak nganu ya, eh touring tour virtual gitu dari ceritanya dari periode ke periode. Tadi dari awal kita dengar tentang prasasti Pelumpungan itu kita di zaman Hindu-Buddha. Terus apa namanya? Kebanyakan kan di Salatiga memang mungkin ya teman-teman yang belum bisa cek lah sekarang kan enak ada internet itu di sana memang banyak peninggalan yang sifatnya kolonial gitu. Terus kita melompat ke zaman itu, kita melompat di zaman awal kemerdekaan dan yang pasti semua dari perjalanan sejarah itu kan membentuk identitas kota Salatiga yang sekarang itu dikenal sebagai toleran. Jadi memang Salatiga itu hampir memiliki semua lapisan sejarah dan sampai sekarang sangat bersyukur masih dirawat gitu teman-teman. Jadi masih bisa kita temui bahkan kalau ada kesempatan bisa kita kunjungi secara langsung. Kayaknya ini langsung ada yang bertanya nih Bu. Silakan untuk Kak Jasmine mungkin yang sudah resen mau on cam atau bisa dipersilakan untuk Eh, oke, saya mohon maaf apakah suara saya terdengar? terdengar Ya, Kak? terdengar jelas. Nah, jadi
Saya ini izin nggak buka kamera soalnya lagi nggak pakai kerudung atau nggak pakai jaket. Oh ya, siap. Nggak Nah, apa-apa. soal jadi saya ini pengen nanya, kalau misalkan di di Salatiga itu ada makamnya pendiri kebun apa gitu atau kebun kan pernah disebutnya ya namanya itu yang ya Oh, pokoknya ada 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 makam Emerik, makam Emerik. pendiri. Nah, Eh, Panemrik tadi Nah, mungkin Ibu ya. iya, nah berarti di Salatiga itu terkenal akan ke perkebunannya ya. Soalnya saya itu iya. ada saudara juga yang tinggal di Salatiga. Nah, em, jadi apakah apakah Salatiga itu perkebunannya juga ada reforma agraria juga? Terima kasih. Atau ada lokasi tanam paksa gitu. Terima kasih. Oke, baik begitu. Mau Iya, langsung jawab atau? Oh, monggo Bu. apa? Jadi sebetulnya eh, tanam paksa itu berakhir kapan, Bintang? Tanam maksa ya kurang lebih 1900-an mungkin ya Bu ya, ketika Enggak, politik jadi ateisme. sebetulnya Salatiga ada itu setelah zaman kapitalisme, bukan Hmm. taman paksa. Eh, Oh, jadi karena itu tadi eh, awalnya kan tadi kalau ceritanya kan periode Hindu Buddha, Islamnya kan ada perjanjian Salatiga hmm. kaitannya dengan Mangkunegaran. Negara ini. Berarti kan ini daerahnya Solo ya, Hmm. daerahnya apa Mataram. Nah, kemudian eh, dulu itu kan nggak ada Dendels kan nggak membuat belum ada jalan. Kalau mau ke Salatiga itu lewat Tuntang. Iya. Nah, kaitannya dengan Perang Geger Pacinan itu ada salah satu pimpinan dari pihak ini Geger Pecinannya itu meninggal di Tuntang. Nah, nggak karena Salatiga itu sangat kolonial ya, warnanya Hmm. sangat kolonial. Menjadi Indonesia itu berkat Probowinoto yang apa sebagai seorang Kristen yang bisa menjadi jembatan antara eh, ini apa Belanda dan eh, ini Indonesia, Oh, sehingga memberi warna nasionalis ya. Satya Wacana ini kan terkenal dengan kreatif minoritasnya yang pada intinya kan orang Kristen yang nasionalis gitu ya. Karena kan ada tuduhan apa orang Kristen itu kan agamanya agama Londo, agama penjajah gitu. Jadi eh, saya belum pernah ya melihat dokumen tentang taman ta, tam, tanam paksa. tanam maksa. Dan eh, adanya ya dokumen perlawanan karena itu saya ngomong ini studinya belum belum selesai karena kok ada tujuh orang yang dibuang di Gul. Berarti kan Hmm. eh, apa ada juga warna perlawanannya ya terhadap Belanda. Jadi kota Salatiga itu dulu daerah istimewanya eh, Belanda. Jadi warna Belandanya kuat ya. Jadi kalau kita sekarang mau menemukan eh, kebudayaan Islam Mataram itu kita nggak nemukan di Salatiga gitu ya. Ya kita temukan itu artefak zaman Hindu-Buddha. Iya. Bahkan eh, perjanjian Salatiga itu juga hilang semua. Jadi Salatiga ini karena nggak mendapatkan perhatian nasional sehingga cagar budayanya itu nggak diopeni. Banyak tapi nggak diopeni. Dan pembagian wilayahnya itu jangan bayangkan Indonesia ya. Jadi Salatiga itu nggak tahu bagian 100 pengusaha kapitalisme itu dari berbagai nggak hanya dari Belanda, dari berbagai apa negara di Eropa. Dari penelitiannya Pak Selamat itu ada 100 lebih pengusaha. Tapi Hmm. kebunnya itu bukan di Salatiga saja ya, tapi ada di sekitarnya, Gitar. termasuk Ambarawa dan sebagainya. Iya. Jadi Mbak Yasmin
nggak ada cerita taman paksa karena Salatiga itu kalau dari zaman kolonial itu mulainya era kapitalisme. Tapi ini perlu dicek ya karena eh, apa studi saya baru sampai pada melihat hubungannya Probolinggo dengan kota Salatiga. Hmm. Tapi dokumen-dokumen tentang taman paksa sama sekali nggak ada. Oke, terima kasih. Jadi cuma ada cagar budaya Hindu Buddha sama sama makam Belanda aja kah? Terima kasih. Sama ini perjanjian Salatiga Mangkunegoro. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke. Jadi emang yang terkenal itu kebanyakan gedung-gedung kolonial gitu ya, Bu ya. Soalnya Iya, memang Salatiga dulu kan Gemeente tadi loh, Gemeente. Gimana bilangnya? Gemeente. Ya, pokoknya kota Gemeente. khusus zamannya siapa namanya? Belanda. Bahkan Iya. kalau nggak salah itu ya, Bu ya. Arthur Rimbaud itu juga pernah singgah sebentar itu. Dia salah satu Oh iya, penaklup di iya, Prancis. Dia iya, kan tentara kenal terus apa namanya? Singgah di Salatiga terus ada plakatnya di sekarang di gedung wali kota gitu teman-teman. Jadi emang iya. lebih lekat bener yang dibilangkan sama Bu Esti tadi kalau Salatiga itu sebenarnya banyak lapisan, tapi lapisan yang paling lekat sekarang itu lebih peninggalan kolonial. Kolonel. Iya. Jadi begitu Kak Jasmine tadi ya. Oh ini udah ada yang mau bertanya lagi. Monggo silakan untuk Kak Yeremia bisa langsung. Cik, suara saya bisa kedengaran ya Mas ya? Ya Wah, kedengeran. ketemu lagi Yeremia. Aduh, lama tak bersua ini. Senang ketemu di sini. Ya Bu. Selamat malam Bu. Gimana Bu kabar? Sehat Bu? Sehat. Tuhan. Ya Bu. Mohon maaf ini saya juga pilek batuk 2 minggu. Katanya lagi tidak sedang baik-baik saja Iya. ini. Emang cuacanya Tadi kurang sebelumnya anu sih. saya ya saya tadi terlambat untuk mengikuti sesi pemaparan Bu Esti karena tadi masih ada keperluan gitu. Ya menarik sekali mengenai tentang Salatiga ini yang tadi sempat Ibu paparkan juga dan satu hal yang saya garis bawahi ketika waktu saya masuk itu adalah mengenai tentang adanya kelompok orang-orang peranakan Belanda atau orang-orang Eropa yang tadi sempat disinggung oleh Bu Esti. Nah, dalam hal ini itu yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi selain orang-orang Belanda. Nah, itu kira-kira ada kelompok orang-orang Eropa atau orang-orang Eropa lain mana lagi Bu yang ada di Salatiga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi sempat kalau tidak salah Bu Esti menyinggung mengenai tentang gereja. Nah, ini gereja-gereja yang ada di Salatiga itu selain gereja Protestan atau Katolik, mungkin ada gereja lainnya lagi Bu. Demikian yang saya sampaikan Bu. Terima kasih. Iya, eh, kalau Eropa, yang jelas Eropa ya, karena itu kan zaman kapitalisme ya. Tapi apa mereka eh, dari negara mana saja? Nah, ini saya perlu mencari bukunya lagi. Itu sebenarnya skripsinya Pak Slamet, struktur struktur penduduk masa kolonial. Jadi saya apa lupa. Lalu tentang gereja, Salatiga itu banyak sekali gereja, banyak sekali gereja. Eh, apa sebetulnya Pak Probo ingin menyatukan ya, tapi nggak eh, antara berhasil dan gagal gitu ya, terutama gereja Jawa. Jadi ada dua gereja GKJ dan GKJW. Yang GKJW itu tidak mau bergabung. Pada awalnya usahanya untuk mau disatukan. Jadi termasuk malah Pak Bobo itu ada namanya Gereja Pancasila atau apa ya? Gereja Hmm. Indonesia atau Gereja Pancasila gitu. Jadi pengen sebetulnya eh, Pak Prabowo itu membawa nasionalisme ke dalam Kristen Protestan ya. Dengan begitu dan mewarnai sosok Kristen di Indonesia. Banyak banyak sekali. Mungkin 50. Ya nggak berani saya. Cuma banyak sekali. Jadi ada yang Pantai Kosta, Baptis, kemudian apalagi semua aliran kayaknya ada.
Saksi Yehova. Hmm. Iya, bintang-bintang yang tanya. Oh, Karena iya. karena Salatiga yang lain kan nggak membayangkan Salatiga, mungkin baru dengar kata kota Iya. Salatiga. Jadi kalau setahu saya ya, karena ya saya senang juga, tapi nggak tahu secara mendalam juga. Tapi saya senang mengenai arsitekturnya kan biasanya pada menarik gitu. Jadi ya Iya, benar saya kira apa yang dibilang Bu Esti itu sangat beragam sih kalau mengenai gereja-gereja yang ada di Salatiga itu. Karena memang itu tadi salah satu kota toleran itu bukan hanya toleran atas beda agama, tapi lebih kepada aliran-alirannya juga ya Bu ya. Dan semuanya itu damai gitu kalau di Salatiga. Menyenangkan pokoknya kalau teman-teman main ke Salatiga itu eh, bener-bener kayak mesin waktu sebenarnya. Meskipun ya beberapa gedungnya nggak semuanya aksesnya mudah dimasuki ya, karena beberapa masih dialih fungsi menjadi itu, alih fungsi menjadi apa namanya, gedung pemerintahan gitu, misalnya kayak apa yang di depan itu Makutarama, Puri Makutarama itu. Jadi saya kira itu Kak Yeremia, mengenai pertanyaan panjenengan. nah ini ada pertanyaan. Pengkabaran Injil di Salatiga sepertinya lebih masif terhadap pribumi Jawa dan Tionghoa dibandingkan Mojowarno Jombang. Hmm. Bagaimana menurut apa Bu Esti? Nah, Eh, nah, memang eh, nah ini dia. Eh, tadi ya, sebagai kota Kristen karena 10% lebih adalah peranakan orang Eropa, itu belum dihitung peranakannya ya. Sebetulnya apa skripsinya Pak Slamet itu menunjukkan komposisi penduduk masa masa kolonial. Nah, eh, apa kan dampak dari kalau tentang Tionghoa dan memang Pak Pak Probowinoto itu dengan Tionghoa bekerja sama ya, sehingga Satya Wacana kan dibangun oleh GKJ dan GKI bersama gitu. Eh, kalau kalau soal penginjilannya itu saya nggak tahu ya, tapi apa sekarang tidak menjadi dominan agamanya Kristen itu katanya karena perluasan Salatiga. Kan dulu hmm. Geminte itu kan penduduknya kecil banget ya. Sampai sekarang pun setelah diperluas saja nggak sampai 200.000. Jadi sebetulnya Salatiga itu kota pensiun Ya. ya, kota peristirahatan. Jadi tadi pengusaha apa perkebunan itu eh, tinggalnya di Salatiga, tapi kebunnya sekarang bisa di luar daerah Salatiga. Itu bisa di Ambarawa, di apa sekitarnya Boyolali dan sebagainya. Jadi tentang penginjilannya, nah Salatiga itu juga menarik karena ada eh, ini ya Ki Ageng Surya Mantaraman itu Terus kan sementara. pindahnya kan ke Beringin. Beringin itu termasuk Salatiga ya. Kayaknya udah berubah menjadi Kabupaten Semarang Kalau ya. sekarang, kalau sekarang kabupaten Bu. Ya, dulu Salatiga itu. Hmm. Jadi itu berarti kan hubungan Mataram dengan Salatiga itu kan eh, lancar ya kelihatannya. Tapi melalui tadi sebelum ada jalan melalui sungai sungai apa eh, Tuntang. Kali Nah, Tuntang ya. terkait dengan penginjilan itu eh, apa ya? eh, Kayak saya kan dari Konghucu pindah ke Kristen ya, karena akibat dari eh, apa
tahun 1966 ya, di mana Ya. ajaran Konghucu kan tidak boleh, sehingga Pikiran itu ya. saya masuk. Sebetulnya itu Pak Prabowo itu mendirikan sekolah-sekolah untuk nampung anak-anak yang orang Tionghoa yang nggak nggak eh, nggak punya sekolah ya. Ya bisa jadi ya. Jadi saya menjadi Kristen itu memang karena sekolah di sekolah Kristen gitu. Jadi Kristen, kalau Jawanya itu saya kurang tahu ya. Eh, ya eh, saya kira kalau itu saya belum tahu. Itu bukan daerah studi saya. Tapi bahwa dulu penduduknya kurang dari 100.000, mungkin puluhan aja, dan kebanyakan adalah orang Kristen karena pusat sending itu ada di Salatiga. Jadi Iya. sending Kristen itu ada di Salatiga, ada beberapa sending ya. Jadi eh, ada di Salatiga, karena itu apa eh, ya itu saya nggak tahu, karena itu saya nggak meneliti. Pak Samsul mau tanya, Pak? Ya sudah tadi. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya tadi. Terima kasih. Ya, jadi Iya. kurang lebih seperti itu mungkin ya. Karena memang dulunya kota khusus Indo, jadi mungkin mengenai apa ya, zendingnya itu lebih. Wah, tapi karena memang harus diteliti lagi mungkin gitu ya Pak ya. Lebih mendalam. Gitu. Ya, saya kira itu tadi memang karena sendingnya yang ada di Salatiga itu aliran Petis ya. Petis itu yang sungguh-sungguh itu ya, yang apa? eh, tapi saya nggak tahu, nanti saya salah ngomong, saya bisa Ya. dikritik karena saya nggak melakukan penelitian. Cuma saya menjadi Kristen karena karena tahun 66 apa ajaran Itu kan Konghucu nggak gitu. boleh, dan dan orang tua nggak ngajari, maka saya memilih membaca Alkitab sendiri. Kemudian saya menjadi Kristen karena pilihan saya, bukan karena ada yang memaksa ya. Jadi memang, tapi sekolahnya itu ada ajaran tentang Kristen. Hmm. Ya. Itu. Ada lagi mungkin Pak Samsul yang mau ditanyakan atau bisa kita diskusikan? Sudah cukup, cukup. Oh iya, gitu. Mungkin teman-teman yang lain jika ada yang mau ditanyakan mengenai buku atau ada hal yang didiskusikan terkait bahasan yang kita bahas bersama malam hari ini. Oh, Kak Alek ini ada. Silakan Kak Alek yang sudah resen. Halo, Oh ya, Halo, iya, selamat malam Ibu. selamat malam. Lex dari Bogor. Oh iya, salam Oh iya. kenal. Begini Bu, mengenai Pak Prabowo Winoto dan Salatiga ya, saya sempat membaca juga tentang sejarah Kiai Ibrahim Tunggul Belum. Wah, iya. Nah, itu hubungannya bagaimana dengan Pak Prabowo Winoto? Apakah ada kaitannya? Terus juga ada misalnya penginjil Jawa Kiai Sadra yang menjadi murid Kiai Ibrahim Bulung. Nah, itu mungkin menarik Bu kalau bisa diangkat gitu Bu. Mungkin ada Oh iya, hubungannya dengan perjuangan Pak Prabowo Winoto deh. Jadi semakin menguatkan gitu. iya. Aja. Jadi memang Pak Prabowo itu tidak menolak tradisi ya, meskipun dia Kristen Protestan yang aliran eh, Kristen Protestan itu kan menolak tradisi dan memasukkan nasionalisme. Nah, pada waktu saya membuat tulisan sejarah historiografinya Basuki Probowinoto, itu ketemu keturunannya Kiai Tunggul Belum. siapa tadi, Belum. Wulung. Belum. Itu kan bertemu dengan dia, itu ternyata keturunannya Mangkunegoro, Mangkunegoro keempat atau keberapa gitu. Jadi nah, keturunannya itu yang menghubungi saya sehingga tergabung dengan Pusat Studi Heritage. Nggak ada kaitannya dengan Probowinoto, tapi kaitannya
keturunan ini menjadi dosen teologi di Satya Wacana. Nah, memang apa Kristen yang berwajah Jawa itu sangat kuat ya, ada pada Tunggul Wulung dan kemudian Kiai Sadra ya. Kiai Sadra itu memang fenomenal sekali ya. Jadi tapi tidak ada kaitannya dengan Salatiga secara langsung. Nah, memang Kristen Protestan itu kan keras ya, menolak tradisi, sehingga kehadiran Kiai Sadra itu pada waktu meninggal, pengikutnya kan terpecah ke banyak gereja ya, atau ada yang masuk Katolik, ada yang masuk gereja Jawa, ada yang masuk ke mana uh, ke tempat lain gitu. Jadi kalau Kristen Protestan itu seperti kalau Islam itu seperti Muhammadiyah gitu ya. Jadi menolak tradisi dan rasional. Jadi nggak ada hubungan langsung, tapi saya berhubungan dengan keturunan dari Tunggul Wulung yang kemudian pernah jadi dekan Fakultas Teologi, kemudian anaknya jadi dua anaknya sekolah di Satya Wacana yang tergabung dengan keluarga Mangkunegoro, dan saya belajar banyak soal Tunggul Wulung dan Kiai Sadra itu lewat situ. Jadi itu kaitannya sebetulnya dengan tidak Salatiga ya, tapi areanya kan ada di Kudus dan sekitarnya, Mojo bukan di Salatiga. Tapi kalau mungkin dikaitkannya itu mungkin sendingnya pusatnya di Salatiga, tapi saya belum melakukan studi itu, Pak. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi dari Pak Alek yang mau ditanyakan tadi. Jadi kurang lebih kalau menurut Bu Iya. Esti ya tidak ada, tapi mungkin terinspirasi juga mungkin ya Bu ya, sinkretisme dari Yang budaya lokal dan kebetulan lain. belum mengikuti. Gimana Pak? Halo. Kebetulan Iya. saya mengikuti sejarah di Gereja Kristen Jawa sampai GKI ya, Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Pasundan, akhirnya GKI. Karena itu kalau saya lihat tuh ada keterkaitan lah ya. Perjalanan bagaimana kaitannya itu yang mungkin menarik untuk digali. Iya, Bahwa jadi sebetulnya kayak Pak Probo Semedi yang dulu membela Petrus itu, sebetulnya di Gereja Kristen Jawa itu sendiri ada yang respect ya, dan memasukkan elemen dari Kiai Sadra gitu. Tapi ada juga yang kaku ya, karena kan terkait dengan dogma ya, namanya Heidelberg ya, namanya itu istilahnya, jadi ada doktrinnya gitu yang sulit diubah-ubah ya. Kalau diubah kan memerlukan memerlukan ada aturan-aturannya yang begitu ketat. Nah, Pak Probo itu sebetulnya itu dalam memasukkan elemen Indonesia, kemudian elemen Jawa yang tidak terlalu warnanya nggak terlalu warna Protestan Eropa gitu ya. Itu pun di dalam gereja Kristen Jawa terjadi dialektika yang tidak mudah. Tapi kemudian melahirkan Universitas Kristen Satya Wacana yang tagline-nya itu adalah minoritas kreatif, dalam arti mengumpulkan orang-orang minoritas dalam pengertian orang-orang intelek, ilmuwan yang membangun peradaban Indonesia. Jadi itu cita-citanya. Dan saya adalah hasil dari menghidupi semangat minoritas kreatif itu dan ingin membangun peradaban Indonesia yang adil untuk semuanya. Saya kira Satya Wacana pengaruhnya besar ya di dalam melahirkan
pembaru-pembaru yang tidak berjiwa Protestan murni seperti di Eropa. Karena ada elemen nasionalismenya dan budaya lokal ya, Jawa dan luar Jawa, karena Satya Wacana kan banyak menerima orang-orang dari luar Jawa. Saya Hmm. kira itu Pak Alex ya. Iya, terima kasih Bu. Itu menarik sekali karena saya kira Pak Prabowo itu menjadi salah satu puncak ya dari bibit-bibit yang sudah diperjuangkan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan juga Kiai Sadran. Karena itu Hmm. dampaknya saya kira sangat pada perjuangan nasional ya, perjuangan nasional kemerdekaan itu sangat 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 dalam gitu, sangat penting. Karena dengan jaringannya dia itu pergerakan menjadi lebih hidup, ya. Ada menjadi tulang punggungnya lah saya anggap begitu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, iya. Oke, menarik Cuma sekali kalau ya. Pak Prabowo itu jembatan ya, dia Ya, mengapresiasi ini Kristen Jawa, tapi dia juga mengambil pemikiran Eropa yang rasional itu. Jadi dia di Hmm. tengah-tengah dan sebenarnya menjadi pembaru di Indonesia dan pikiran-pikirannya sampai sekarang masih relevan ya. Karena kalau dari hasil riset saya ini di luar buku historiografi Prabowo Winoto itu Prabowo Winoto itu eh, apa memasukkan elemen Indonesia sehingga elemen nasionalisme itu masuk eh, dan masuk ke dimensi menyejahterakan eh, warga negara. Jadi pertama kali kalau dari hasil riset saya itu satu peran masyarakat sipil yang dibangun oleh kelompok Kristen Jawa ya. Karena Pak Prabowo dengan diplomasinya tidak lewat perang eh, menerima pengalihan sekolah-sekolah dan rumah sakit yang ada di Jawa Tengah sehingga itu bisa dilanjutkan, tidak dihancurkan. Nah, kemudian pada waktu awal kemerdekaan itu kan pelayanan kesehatan dan pendidikan dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen ini dengan tidak melakukan apa eh, penginjilan gitu ya, Jadi Kristennya ya Kristen sukarela seperti saya gitu ya. Ya mungkin kalau ajarannya menarik ya itu visinya seperti itu. Jadi itu peran peran waktu kritikal dari Pak Prabowo antara zaman kolonial ke Indonesia. Tapi dilihatnya kan pada waktu itu tidak terlalu positif ya. Tapi kalau sekarang kalau saya melihatnya itu bagian dari bangunan masyarakat sipil yang dibentuk oleh Pak Prabowo Winoto. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi bukan hanya tentang Salatiga, tapi juga mengenai Pak Prabowo Winoto yang memiliki peran dalam membentuk Salatiga yang toleran Iya. sekarang. Gitu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang bisa ditanyakan karena masih ada waktunya ini. Sampai 9:30 ya Kak, biasanya kita ya. Nah, kalau mau ditambahkan ya, kalau misalnya ke Salatiga tanya, kenapa kok di Jalan Fatmawati itu banyak sate kambing, gulai. Potongan Nah, betul. yang menarik tadi gitu. Jadi Salatiga itu masih guyup ya. Eh, itu banyak petani, banyak apa petani apa peternak ya, yang punya Peternak. kambing 1 2 sapi, sehingga kan Salatiga itu kan produsen susu dan apa eh, daging sapi ya. Nah, itu barangkali kambingnya itu harganya kan jadi murah dan dijual di warung-warung sate itu. Karena makanannya itu dari perkebunan bekas-bekas perkebunan itu rumput-rumput yang tidak perlu membayar. Eh, Langsung pas gitu ya nah Bu. ini salah satu gitu. Jadi kalau kita mau ngomong
kedaulatan pangan itu kan sebetulnya hubungannya kan akan ditelusuri kalau bisa mengambil resource dari lokal itu, maka kan kedaulatan pangan itu dimungkinkan terjadi gitu. Tapi kan Mhm. sekarang kan kita terjebak pada impor. Nah, itu yang Ya, akan merusak tatanan yang ada. betul. Jadi emang sebenarnya setiap kota itu punya potensi dan kemampuan untuk ketahanan pangannya sendiri ya, Bu ya. Ya, karena itu, jadi kan kita belajar sejarah ini kan bukan hanya bernostalgia masa lalu ya. Untuk masa sekarang itu apa gitu. Nah, menurut saya yang penting Betul. itu eh, apa? Karena kita adalah manusia merdeka yang punya otonomi, eh, sebaiknya menghindari eh, apa benturan peradaban ya. Ya. Karena eh, kan kita kan ada di lingkungan yang plural. Bagaimana pluralitas itu justru memberi nilai tambah pada kehidupan kesejahteraan kita bersama, membangun keadilan bersama. Nah, sebetulnya harapan saya terhadap Kota Salatiga itu ya, karena eh, apa elemen-elemennya itu belum dikonsolidasikan. Ya, betul. Eh, untuk teman-teman yang lain, kalau mau tanya masih bisa. Monggo silakan yang mau bertanya. Oh, ini Pak Anu ya. Pak Samsul. Ya, Bagaimana sedikit. proses pengajuan? Oh iya. Iya, jadi jadi saya udah sampai pada apa membawa naskah ini ke Salatiga mendukung ya karena memang kata wali kota waktu itu supaya obornya tidak padam ya. Terus kemudian Jawa Tengah juga mendukung lalu dibawa ke apa nasional. Nah, kemudian eh, apa kontrak saya sebagai apa tenaga kontrakan selesai dan rektor tidak memperpanjang, maka pempahlawanan ini diteruskan oleh apa staf di Satya Wacana dan jadi pempahlawanan itu ada 3 kategori, ditolak, dipending, Hmm. diterima. Nah, Pak Prabowo itu termasuk yang dipending. Eh, Hmm. Sebetulnya pempahlawanan ini juga perlu ada apa perbaikan ya di Indonesia ini. Eh, Sebetulnya yang lebih penting dari proses pempahlawanan ini adalah eh, pemikiran pemikirannya itu dihidupkan secara ilmiah. Jadi masuk ke jurnal, ada buku, ada kajian yang lebih jauh. Dan sebetulnya harapan saya itu Satya Wacana itu setia pada visi dari pendirinya itu Pak Prabowo untuk menciptakan minoritas kreatif yang ini apa yang ingin membangun peradaban Indonesia gitu. Itu tapi posisi saya kan sekarang sebagai alumni, jadi eh, dan kerja sebagai penulis seperti ini, jadi bicaranya ya di tataran sebagai penulis dan pembicara. Eh, tapi mari kita bersama-sama membangun Indonesia karena saat ini Indonesia itu masuk ke dalam perang dingin ya, RRC dan Amerika dan apa ada peneliti yang mengatakan cuma bedanya perang dingin itu menempatkan Indonesia punya posisi bargaining. Karena itu kita lihat bahwa kantong-kantong, jadi kan ada masalah oligarki, di mana juga kesejahteraan rakyat pada umumnya belum diperhatikan, maka mari kita advokasi bagaimana kantong-kantong yang menjadi daerah investasi itu apa mendapatkan keadilannya, lingkungannya tidak dirusak, tidak terjadi polusi air dan udara. Jadi mari kita bersama dari berbagai agama
menyuarakan kemurnian iman yang memang peduli pada kehidupan sesama ya. Jadi saatnya kita bersatu untuk eh, tidak menjadi objek dari perang dingin ini, tapi kita menjadi subjek yang bisa menjaga martabat dan kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu ya, ini bagian dari apa eh, peran kita bersama. Saya kira itu. Ya, bagus. Menarik sekali, Bu. Betul. Jadi memang dari sejarah kita harus mempelajari nilai-nilai yang sekiranya bisa kita lanjutkan agar kita itu bisa menjadi masyarakat yang lebih baik gitu ya, Bu ya, kurang lebih. Iya. Itu. Eh, Terakhir mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya masih bisa, kalau tidak bisa mungkin bisa kita akhiri ya Kak Tiwi ya, karena sudah mau 9:30 juga gitu. Siap-siap Ini boleh, ada Kak. pertanyaan ini. Oh, ada lagi di coba saya cek yang dulu ya Bu. Oh sudah ya. Sudah punya Pak Samsul tadi ya Bu ya. Ya. Sudah, Jadi terima kasih. memang Pak Samsul ini Pak momennya Pak Prabowo itu lewat. Dia itu memang orang Jawa betul gitu. Jadi orang Jawa itu kan egonya itu kan direlasi ya. Jadi dia pada orang yang lebih pangkat merendahkan diri pada yang ini. Jadi tergantung posisinya itu. Nah, Pak Prabowo itu sebagai pendiri Partai Kristen Indonesia yang harusnya dia jadi pahlawan karena kan ada yang dari Katolik gitu. Tapi jatah jatah pahlawannya itu diberikan ke eh, Dr. Yohanes dari NTT yang jadi anggota partai juga. Dan sebetulnya dia tidak tidak masuk ke dalam nasionalisme Indonesia ya. Jadi momennya lewat gitu ya. Tapi melihat perjuangannya yang begitu panjang, sebetulnya harusnya juga orang-orang Kristen ini bersatu untuk eh, menempatkan pemikirannya kembali supaya kita bisa membangun Indonesia. Itu yang terjadi, Pak. Oke, gitu ya. Jadi memang menarik sekali. Salatiga itu bukan hanya sebuah cagar budaya, tapi banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat Iya, berperan di sejarah Indonesia ya Bu ya. Salah satunya Pak Prabowo Winoto itu. Semoga aja segera lolos juga Bu. Karena kemarin itu juga kalau dengar-dengar Dokter Karyadi yang Semarang itu juga iya, masih dibanding katanya ya Bu ya. iya. Jadi memang uh, Dan mungkin kadang perlu proses pahlawan kan diubah ya, format pempahlawanan itu kan bukan setting perang ya. mungkin Jadi lebih lekat ke politik jadi beberapa ya, sulit gitu mungkin ya Bu ya. ya, dan nggak perlu, kayaknya formatnya perlu dirubah sehingga kita menempatkan champion-champion Indonesia ya pada tempatnya karena kita kan harus menghormati orang-orang yang berjasa pada hidup kita bersama ya. Eh, saya kira itu. Oke, betul sekali. Oke, jadi begitu ya teman-teman untuk hari ini buku yang kita bahas ini mengenai cagar budaya Salatiga dalam perspektif Pak Slamet Harjo tadi yang ditulis sama Bu Esti. Jadi mungkin apa yang bisa saya simpulkan dari pembahasan Bu Esti dan hasil diskusi tadi itu kita belajar bahwasanya cagar budaya itu sebenarnya bukan hanya sebuah benda yang menyimpan mengenai masa lampau, entah itu dari periode Hindu, Islam, atau ketika masa kolonial. Tapi yang kita pelajari juga itu mengenai nilainya yang bisa kita ambil agar bisa menciptakan sebuah kesejahteraan bersama bagi masyarakat. Kalau mengutip yang disanjangkan atau diucapkan sama Bu Esti tadi itu kemurnian iman yang peduli pada sesama. Karena kita itu kan semuanya itu sebenarnya pewaris dari sejarah dari bangsa. Makanya kita harus merawat hal demikian agar kita itu harus berlanjut kehidupan kita itu ya. Dan mungkin dari buku ini itu kita juga belajar kalau setiap tempat itu memiliki cermin atau sejarahnya masing-masing yang mungkin bisa dicari ya dan dituliskan
untuk digali nilai-nilainya. Kita itu bisa menuliskan narasi kota kita sendiri, bukan hanya menunggu narasi nasional gitu mungkin. Gitu ya. Begitu Betul. teman-teman, mungkin Saya biasanya tambah ya, sebelum oh iya, pembelajarannya itu Mas, sampean kan orang sejarah ya. Penetapan hari kelahiran itu sebaiknya konsisten ya. ya Eh, betul Bu, itu. kan ada yang memilih era hanya karena memang kita Indonesia ada itu kan peran kolonial besar banget ya. Sebetulnya kan wilayah kolonial. Tapi di dalam narasi untuk menjadi Indonesia sehingga disetujui PBB kan menggunakan periode apa Majapahit, kebesaran Majapahit dan Yang awal itu ya Bu, Sriwijaya. ya. Karena itu Betul. sebaiknya tempat-tempat lain juga memulainya juga dari periode eh, yang Klasik. ada dokumennya ya. Nah, kemudian juga yang perlu dapat catatan itu karena kita pakai frame ilmu yang dari Belanda ya, eh, peran peran Islam itu kurang di apa eh, kurang dibahas. Nah, Ya. sebetulnya periode Islam itu juga penting untuk ditempatkan pada momennya. Eh, Sunan apa-apa itu dan menarik ya. Sekarang saya lagi mempelajari era transisi dari Hindu ke Islam, bagaimana peran Sunan Kalijogo dan sebagainya. Saya kira peran Diponegoro sampai ke Islam itu kan sebetulnya memang apa energi perlawanan itu kan dari Islam gitu ya, Islam. termasuk melawan Kristen gitu. Nah itu saatnya perlu interpretasi ulang karena semuanya kan sekarang kan menjadi Indonesia. Jadi kan kita sudah sepakat menjadi bangsa Indonesia. Saya kira itu. Nah itu yang tadi apa nilainya dari studi ini tadi. Kalau bisa teman-teman ikut mengadvokasi supaya kita konsisten dan kemudian eh, kecurigaan antara Islam dan Kristen ya terutama ini diselesaikan dengan asas keadilan. Jadi apa yang sudah memang kalau faktanya ada ya kita jangan ngurangi atau menambah dan kita Ya. bersama-sama ikut membangun Indonesia ini. Saya kira itu ya Mas Ya, Piton. terima kasih untuk menambahnya, Bu. Jadi, clear sekali ya teman-teman, bahwasanya memang sejarah itu selalu aktual untuk membangun hidup kita bermasyarakat yang lebih baik dan lebih bisa. Semuanya yang simplifikasinya saya gitu ya. Begitu, mungkin sebelum kita tutup, biasanya kita melaksanakan dokumentasi dulu ya Kak Tiwi ya. Eh, Silakan untuk Iya, teman-teman boleh. yang bisa on Buat cam. yang mau on cam boleh banget ya. Saya screenshot. Oke, 1, 2. Oke, kita tunggu dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Semoga tidak mengecewakan. Ya, Oh, bagus, sangat bagus. Keren banget menambah Bu Esti. perspektif sekali, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih juga buat teman-teman dan seperti biasa Kamis depan kita ada diskusi lagi. Ya, tentunya selalu ada setiap Kamis, jadi bisa dipantau terus di Instagram @temusejarah begitu. Semoga malam ini bermanfaat. Sekali lagi sehat selalu Bu Esti. Ya, Sukses, lancar. makasih. Ya, sukses. Semoga Terima kasih, bisa Bu Esti. berjumpa dengan Ibu. Ya, makasih juga Kak Bintang. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat Selamat beristirahat. malam. Ya, kasih dah. Ya, terima kasih, Bu Esti. Terima kasih Ya. teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Gitu. Terima kasih juga Kak Tiwi dan